Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita membaca salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, khususnya untuk jamaah, untuk kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narkoba, sudah kita ketahui bahwasannya narkoba adalah bahan yang dapat merusak akal pikiran serta kesehatan seseorang. Orang yang mengkonsumsi narkoba berarti dia menjatuhkan dirinya untuk kebinasaan, karena narkoba merupakan bahan yang sangat bahaya yang dapat merusak jiwa seseorang, bahkan dapat membunuh seseorang. Seorang pakar kesehatan mengatakan yang namanya narkoba pasti akan menghantarkan pada hilangnya 5 fungsi di dalam tubuh yang terdapat di dalam Islam. Yang pertama, narkoba itu dapat merusak agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kemudian para ulama sepakat bahwasanya haramnya mengkonsumsi narkoba. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa mengatakan narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsum min amali syaitan, yaitu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Para ulama sepakat bahwasanya kata rijsun merupakan zat yang harus dihindarkan karena dapat memabukkan. Bukan hanya dari bahannya saja, tetapi perilakunya merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merupakan perbuatan dari setan. Maka hadirin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya
khamar bukan berarti minuman keras, tetapi hal-hal yang dapat memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an kulli maskurin wa mufattirin." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya beliau melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir, yaitu yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa ayat. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya haramnya mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak dari kehidupan seseorang. Hadirin, lalu bagaimana dengan keadaan anak-anak muda zaman sekarang, pemuda zaman sekarang? Menurut Badan Narkotika Nasional menyebut pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 5,1 juta orang. Dari 5,1 juta orang, yang terbesar 40% adalah yang di dalamnya adalah anak-anak muda, para remaja, pelajar dan mahasiswa. Kemudian pada tahun 2018 naik mencapai 2,1% dibandingkan dengan tahun 2017, yang dimana tetap yang mendominasi adalah anak-anak muda, para pemuda, pelajar dan mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwasanya narkoba sudah hadir di tengah-tengah generasi muda saat ini. Apa yang menjadi dasar terpengaruhnya generasi muda? Apa yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam narkoba, yang mereka sampai-sampai tergila-gila dengan narkoba? Bahkan dari anak kecil, dewasa, remaja, bahkan orang tua sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat membahayakan diri atau mengkonsumsi narkoba. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sangat memperhatikan yang kita lihat bersama, bahwasanya narkoba dapat merusak bukan hanya kehidupan, tetapi generasi muda, generasi harapan bangsa, generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan yang sudah rusak dengan adanya narkoba, bahkan mengkonsumsi narkoba. Maka hadirin rahimakumullah, menjadi pertanyaan sangat besar di benak kita semua, bahwasanya ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ini merupakan tugas kita bersama, amanah kita sebagai orang tua, amanah kita sebagai pemimpin, amanah kita sebagai yang mengayomi anak-anak generasi muda, bahwasanya kita harus turut berpartisipasi, kita harus bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mencegah hal itu semua untuk generasi muda kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah innal syidadun la ya'sunallaha amara wa yaf'alu ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, jagalah diri kita. Jagalah diri kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum naro, dari api neraka, wa anfusakum wa ahlikum naro, dan juga keluarga dari hal-hal yang dapat merusak jiwa seorang itu. Maka peran kita di sini adalah untuk menjaga diri kita, dan tugas kita sebagai orang tua adalah untuk menghindari, menjauhkan anak-anak kita, generasi-generasi muda, anak-anak pelajar, mahasiswa, untuk agar tidak terjerumus ke dalam narkoba.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang dapat kita lakukan agar generasi muda saat ini tidak terjerumus ke dalam narkoba? Yang pertama adalah mari kita sebagai orang tua kita ajari, kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Kita bisa mensekolahkan anak-anak kita ke dalam lembaga TPQ, madrasah diniyah atau pondok pesantren. Karena hadirin, kalau anak kita sudah dilandasi dengan ilmu agama, maka dia tahu mana yang hak dan yang batil, mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia tinggalkan. Pentingnya ilmu agama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, itu para alim yang paham dengan agama. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua, yaitu perbaiki akhlak keluarga. Dengan sama-sama kita memberikan perhatian khusus, memberikan kasih sayang, memberikan kenyamanan di dalam keluarga agar anak-anak kita senantiasa dalam penjagaan kita. Anak kita dalam merasa kasih sayang di antara keluarganya. Jangan sampai anak keluar dari rumah orang tua tidak mengetahui, sehingga inilah yang menyebabkan terjadi. Oleh karenanya keluarga penting untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan kenyamanan di dalam rumah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Bahwa dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Rasulullah adalah orang yang baik di dalam keluarganya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita membuat gerakan anti narkoba. Kita tempatkan di desa-desa kita, di lingkungan kita, di daerah kita untuk bahayanya mengkonsumsi narkoba dan gerakan untuk pencegahan yang namanya bebas narkoba. Sehingga inilah yang terjadi agar narkoba tidak tersebar di dalam lingkungan kita. Yang keempat yaitu kita berdoa agar anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak dirinya, dari hal yang terjumus ke dalam narkoba. Kita doakan dengan doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu-cucuku orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Hadirin, demikianlah hal yang dapat kita lakukan agar peran kita sebagai orang tua, agar anak-anak kita generasi muda saat ini tidak terjerumus ke dalam narkoba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita mampu melaksanakan amanah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.